Selamat petang, sahabat mistis. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang dialami oleh ibu rumah tangga, yang dimana dia telah pernah disetubuhi makhluk halus. Sebenarnya, saya meminta beliau untuk bercerita di sini. Tapi mau gimana lagi, beliau tidak bersedia untuk menceritakannya langsung. Saya setelah negosiasi panjang, saya telah menyodorkan agar status beliau dirahasiakan. Tapi mau gimana lagi, beliau tetap tidak mau bersedia untuk menceritakan secara langsung. Baik, berikut ceritanya. Kejadian ini kisaran 8 tahun yang lalu, di mana ibu itu mempunyai seorang suami yang berprofesi sebagai driver mobil besar. Suami beliau merupakan driver yang setiap kirim barang atau kerjanya tuh luar kota. Biasanya beliau kerja sampai 2 hari sampai 3 hari. Pada hari Rabu sore jam 4, suami beliau berpamit untuk kerja luar kota. Pada saat itu terjadi hal yang biasa. Akhirnya pada jam 9 malam, ibu itu tidur untuk beristirahat. Oh iya, ibu ini belum mempunyai anak. Umur pernikahan beliau kurang lebih 1 tahun. Akhirnya jam 9 malam beliau tidur. Kurang lebih 20 menitan, ada yang menggedok pintu kamar beliau, kamar ibu itu. Akhirnya ibu itu ketakutan, soalnya ruang depan, pintu depan itu dikunci. Tapi yang menggedok kamar itu, suaranya seperti suaminya. Dia memanggil dengan bahasa Jawa, "Dek, dek, buka no dek, buka no." Ibu itu curiga, loh, kok ada orang ngedok tapi langsung ke kamar saya? Soalnya kan kamarnya dikunci, tapi kok suara suami saya? Akhirnya ibu itu bilang, "Sopo iku?" "Aku dek, aku." Ibu itu masih sempat menaruh rasa curiga, lewat mana kok bisa masuk ke rumah padahal sudah dikunci pintu depan itu. Akhirnya ibu itu mengintip sambil membuka sedikit pintunya sambil mengintip, dan ternyata suaminya beneran. Akhirnya ibu itu bertanya, "Loh mas, kok pulang? Kenapa?" Akhirnya suaminya bercerita kalau mobilnya itu mogok masih di dalam kota tersebut. Akhirnya dia bilang, mobil saya mogok, saya mau istirahat dulu di rumah. Nanti kisaran kurang lebih jam 3 subuh itu saya mau kembali. Mobilnya sekarang lagi dikunjungi bengkel katanya. Bengkelnya tuh ke lokasi yang macet itu. Akhirnya suami itu istirahat dengan istrinya. Tak lama kemudian, biasalah seorang pasangan suami istri
ingin melakukan hubungan intim. Akhirnya pasang suami istri itu melakukan hubungan intim. Tapi menurut cerita saya dari ibu itu, suami itu tidak seperti biasanya pada saat berhubungan intim. Saya tanya, perbedaannya apa Bu dengan biasanya? Ibu itu bercerita, dia lebih agresif dan semakin panjang durasinya. Saya soalnya kurang sopan bertanya secara detail. Akhirnya saya tidak bertanya secara detail waktu berhubungan intim. Akhirnya setelah melakukan hubungan intim, sepasang suami istri itu tidur. Akhirnya tertidur. Pada saat jam 4, istri tersebut sudah bangun. Tapi sang suami sudah tidak ada. Mungkin, tapi istrinya tuh berpikiran, mungkin sudah jalan, tapi kok gak pamit. Biasanya pamit. Akhirnya si istri pun keluar ke kamar mandi dan hal aneh terjadi lagi. Sang suami, dia keluar tanpa membuka pintu. Maksudnya gini, pintu utama di luar rumah itu masih terkunci dan kuncinya itu masih di dalam kamar. Saya balik ke cerita waktu suaminya masuk tanpa lewat pintu depan. Waktu itu, waktu masuk, istrinya tuh nanya, "Lu Mas, sampean tuh lewat mana? Kok pintu depan masih dikunci, sampean sudah masuk?" Pada pertanyaan tersebut, sang suami tidak menjawab. Dia mengalihkan pembicaraan dengan, "Udahlah, aku capek. Aku agak capek. Mobil sudah rusak, bengkelnya baru datang." Waktu itu akhirnya istirahat dan tidur itu. Kembali lagi ke cerita di mana sang istri bangun tapi sang suami tidak ada. Akhirnya sang istri itu keluar ke kamar mandi, melihat keganjilan, pintu di luar dikunci tapi suami saya lewat mana? Soalnya di situ di pintu belakang juga dikunci, tapi kuncinya nempel. Dan kunci depan pintu utama itu, kuncinya itu ditaruh di lemari kamar. Dengan posisi yang begitu, sang istri pun semakin bingung. Ini suami saya nih lewat mana keluarnya? Tapi mungkin lewat pintu belakang meskipun sudah dikunci. Kuncinya itu ada di dalam gitu. Akhirnya sudah tidak terlalu memikirkan. 3 hari kemudian, sang suami pulang dari kerjanya. Datang itu hari Jumat malam jam 8. Akhirnya sang istri pun memberikan suguhan makan dan minum seperti biasanya layaknya seorang istri. Pada saat itu terjadi ngobrol biasa. Akhirnya di tengah-tengah obrolan, sang istri pun menanyakan, "Gimana mobilnya yang rusak? Itu waktu sama langsung berangkat itu sudah bisa apa belum?"
Akhirnya sang suami pun bingung, loh kapan? Kapan yang rusak? Loh, sang istri juga bingung, loh sampean kemarin tuh pulang mas, jam jam berapa itu, jam 10 malaman tuh sampean pulang, katanya mobilnya mogok. Suaminya bingung, loh kapan sih? Akhirnya terjadi perdebatan, saling engkel-engkelan antara sang suami dan istri. Pada waktu itu sang suami pun akhirnya curiga, jangan-jangan kamu ini selingkuh dengan orang lain. Sang istri pun, enggak, aku enggak selingkuh. Orang ngapain kalau aku selingkuh tuh bilang ke kamu mas gitu loh. Orang kamu tuh pulang, mobilnya tuh katanya mogok. Nah akhirnya terjadi perdebatan. Akhirnya pun sang suami itu emosi karena masih tetap curiga dengan istrinya itu selingkuh gitu loh. Akhirnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Akhirnya pasangan suami istri pun ini berpisah. Bisa ranjang lah kasarnya, tapi belum diputuskan secara cerai. Sang istri pulang ke rumah orang tuanya, sang suami juga pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya selang 3 bulan, pasangan suami istri ini pun cukup turun lah, kadar emosinya mungkin cukup turun. Akhirnya dari pihak keluarga, kedua pihak keluarga ini ingin menyelesaikan masalah ini. Soalnya masalah ini menurut pihak keluarga ini gak masuk akal gitu. Nah akhirnya bertemulah dua pihak keluarga itu menjelaskan secara kekeluargaan dan tanya klarifikasi, ini kronologinya gimana sih. Setelah sang istri pun bercerita dan sang suami pun masih tetap tidak mengakui kalau dia pulang waktu jam 10 malam itu dengan alasan mobilnya mogok. Akhirnya salah satu keluarga curiga kalau ini ada yang tidak beres. Akhirnya Pak D dari istri itu mengunjungi seseorang pintar. Dan Pak D-nya sang istri pun itu bercerita kepada orang pintar, dan orang pintar itu minta diantar ke rumahnya. Soalnya kan ini rumahnya pisah. Pasangan suami istri itu tidak hidup dengan keluarganya gitu, dengan keluarga dari pihak suami atau istri. Akhirnya sang orang pintar pun datang ke rumahnya, minta antar dengan Pak D sang istri, dengan sang istri juga. Nah, sang orang pintar ini minta masuk ke kamar pasangan suami istri ini dan minta pintunya ditutup. Kurang lebih 1 jam di dalam, sang orang pintar ini keluar untuk minta air putih 1 gelas. Nah, akhirnya sang orang pintar ini masuk lagi dan ditutup pintu kamar itu. Kurang lebih 1 jaman juga, orang pintar ini keluar lagi dan proses ritual sang orang pintar itu selesai. Nah, akhirnya besoknya setelah melakukan ritual di dalam kamar itu, sang orang pintar ini menyuruh pasangan suami istri dan Pak D dan kedua pihak keluarga ini, ya katanya perwakilan sih, untuk datang ke rumah orang pintar itu. Pada saat di rumah orang pintar tersebut, akhirnya sang orang pintar pun memberitahu bahwasannya yang datang jam 10 malam itu, yang menyerupai suami dari ibu rumah tangga tersebut, bukanlah sosok manusia, tapi yang menjelmai sebagai suami dari ibu rumah tangga tersebut adalah
sosok penunggu yang ada di rumah tersebut. Sang orang pintar menjelaskan secara halus dan detail bahwasannya sosok penunggu di rumah itu sebenarnya suka kepada ibu rumah tangga tersebut. Akhirnya setelah dijelaskan, satu pasangan suami istri ini akhirnya kembali dan menjalankan rumah tangga secara normal atau kembali semula. Sekilas memang cerita ini tidak masuk akal. Tapi gimana lagi, saya datang ke rumah ibu tersebut dan disaksikan dengan suaminya. Dia bercerita dengan apa adanya. Baik, terima kasih sahabat mistis telah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kami lebih semangat mengeksplor cerita-cerita mistis. Tunggu video kami berikutnya.